Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya, di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat, main hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, semakin beriman kepada Allah, semakin bertakwa, semakin bertawakal hanya kepada Allah, semakin jadi orang yang sabar dan selalu mensyukuri apapun nikmat yang telah diberikan Allah pada kita, baik besar maupun kecil. Pendengar yang budiman, kembali hadir di ruang dengan Anda, program Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kembali hadir rubrik kisah-kisah teladan bersama saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskahnya, dan Dafir Langga sebagai penata suara dan lagunya. Pendengar yang budiman, melihat kerusakan yang luar biasa dalam hal seksualitas di negara-negara barat yang menerapkan hak asasi manusia dan demokrasi, melihat juga banyaknya kaum muslimin yang mengikuti gaya hidup kaum kafir itu, mulai dari sistem pemerintahannya hingga urusan seksualitas, maka teringatlah kita akan sabda Nabi SAW, latarkabunna sunana mangqoblakum shibron bishibrin wa dhiro'an bidhiro'in hatta law an ahadahum dakhala hujra dobbin ladakhaltum wa hatta law anna ahadahum jama'a imra'atahu fi tariqi lafa'altumuhu. Artinya, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan sekalipun mereka masuk ke lubang biawak, kamu akan mengikutinya. Dan bahkan sekalipun mereka menyetubuhi istrinya di jalan, kalian pun akan mengerjakannya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pendengar yang budiman, dalam riwayat lain ada hadis yang mirip dengan hadis yang tadi. Saat itu Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibron bishibrin wa dhiro'an bidhiro'in
hatta law dakhalu hujra dabbin tabi'tumunuhum qalu al-Parsi war-Rum qala faman. Artinya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian pun ikut masuk pula ke dalamnya. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah mereka Persia dan Romawi? Rasulullah menjawab, ya, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Nah, pendengar yang budiman, siapakah yang dimaksud dengan bangsa sebelum kalian? Apa yang dikerjakan oleh bangsa Romawi kuno? Hingga Rasulullah Muhammad SAW mewanti-wanti akan datangnya masa di mana umat Islam meniru gaya hidup atau peradaban Romawi kuno, mulai dari sistem pemerintahannya hingga seks bebasnya. Nah, ada baiknya kita memutar jarum jam sejarah ke masa Romawi kuno, Ancient Roman, khususnya ketika masih ada kota Pompei, sebuah kota pusat pornografi dan seks bebas di Kekaisaran Romawi. Sebuah kota yang akhirnya dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan letusan Gunung Vesuvius, sebuah gunung yang dianggap mati karena sudah lama sekali tidak meletus. Oleh karena itu, kisah-kisah teladan kali ini mengambil judul Hancurnya Kota Pompei, lambang liberalisme seks Romawi kuno. Pendengar yang budiman, peradaban Romawi kuno sebenarnya hanyalah lanjutan dari peradaban Yunani kuno, Ancient Greek, termasuk dalam hal urusan seksualitas. Peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno inilah yang membentuk peradaban klasik yang nantinya menginspirasi bangsa Eropa Barat bangkit di masa Renaissance abad ke-15 Masehi. Peradaban Romawi kuno adalah peradaban liberal, tidak terpengaruh oleh peradaban maupun agama samawi manapun, baik Yahudi maupun Nasrani, apalagi Islam. Oleh karena itu, bangsa Romawi kuno sebagaimana bangsa Yunani kuno menyembah dewa-dewa yang mereka ciptakan sendiri mitosnya. Dalam sistem pemerintahan, Romawi kuno memakai sistem pemerintahan kekaisaran, pernah juga memakai sistem pemerintahan republik berikut sistem demokrasi yang mereka jadikan cara untuk membuat hukum. Jadi, sistem republik berikut sistem demokrasi itu sebenarnya adalah sistem yang kuno. Dan dalam faktanya, ketika sistem republik berikut demokrasinya diterapkan oleh Romawi kuno, yang berkuasa sebenarnya tetaplah kelompok-kelompok penguasa, baik kelompok kaisar, kelompok panglima perang, maupun kelompok para menteri, dan bukan rakyat yang diklaim telah diwakili oleh parlemen. Nah, pendengar yang budiman, dalam hal seksualitas, sebagaimana Yunani kuno, peradaban Romawi kuno dipenuhi oleh ketelanjangan, pornografi, erotisme, dan seks bebas. Mulai dari rakyat jelata hingga kaisar, semua melakukan seks bebas. Julius Caesar misalnya, seorang kaisar Romawi yang sangat dipuja bangsa Eropa, adalah kaisar yang terkenal perzinahannya dengan Cleopatra, Ratu Mesir, yang memiliki reputasi sebagai pelacur tingkat tinggi. Pendengar yang budiman, di wilayah Romawi kuno, ada sebuah kota yang mendapat reputasi sebagai kota pelacur. Kota itu adalah kota Korintus. Di kota pelabuhan ini ada sebuah kuil Dewi Aphrodite yang didedikasikan bagi mereka yang mengejar cinta seksual. Konon di kuil ini dulunya terdapat ribuan pelacur yang sudah sulit berjalan.
Pendengar yang beriman, di masa Romawi kuno yang liberal ini, nilai-nilai kesusilaan sudah tidak ada lagi. Ketelanjangan bukanlah hal yang memalukan. Orang Roma tidak pernah berpikir bahwa palus atau alat kelamin laki-laki adalah sesuatu yang memalukan, sehingga patung palus terbang dijadikan sejenis jimat keberuntungan. Mereka juga membuat patung Propus alias dewa si palus besar, yang di dalam mitos merupakan keturunan Dewi Cinta dan Dewa Anggur. Dewa si palus besar ini digambarkan sedang berjalan membawa satu set ekstra palus. Pendengar yang beriman, representasi rusaknya perilaku seks peradaban Romawi kuno yang paling lengkap adalah Pompei, sebuah kota di selatan Roma, dekat Naples. Di Pompei, rumah-rumah bordil menjadi pemandangan biasa. Rumah-rumah bordil tersebut ditandai dengan adanya arca penis sedang ereksi, lengkap dengan testikelnya. Rumah-rumah bordil itu dilengkapi bar. Para pelacur biasanya bertemu di bar, dan kemudian mereka melakukan perzinahan di kuburan dekat bar. زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وواسع لي رزقا طيبا فتوب علي توبة نصوحا فتوب علي توبة نصوحا. Hamba-Mu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudilah Engkau mau pergi. Pendengar yang beriman, selain sebagai pusat seks bebas, Pompei adalah juga pusat pornografi. Pornografi berupa gambar dan pahatan erotis, gambar telanjang, hingga gambar pasangan yang sedang bersetubuh tersebar di mana-mana. Jadi, pornografi dan seks bebas memang sejak dulu berjalan seiring. Pornografi menjadi sarana yang paling efektif untuk merangsang manusia melakukan seks bebas. Pendengar yang beriman, di kota tetangga Pompei, yakni di kota Herculean,
Di sebuah tamannya ditemukan arca Dewa Pan. Dewa Pan adalah dewa yang berwajah kambing yang punya hobi bersetubuh, baik homoseksual maupun bestiality alias hubungan seks dengan binatang. Di taman tersebut, Dewa Pan digambarkan sedang melakukan bestiality dengan seekor kambing. Pendengar yang budiman, pemujaan terhadap Dewa Pan ini memunculkan ritual Lupercalia. Lupercalia berbentuk ritual muda-mudi yang bersenang-senang hingga pagi. Ritual Lupercalia ini di masa Kristen Eropa bermetamorfosa menjadi Valentine's Day. Dan sekarang banyak kaum muda yang ikut merayakan Valentine's Day tanpa tahu apa sebenarnya Valentine's Day itu. Pendengar yang budiman, setelah kerusakan moral dan seksual mencapai puncaknya, Pompei akhirnya dihancurkan oleh Allah melalui letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Gunung yang selama bertahun-tahun tidak aktif hingga dianggap sudah mati itu mengeluarkan seluruh isi perutnya. Masyarakat Pompei yang tidak menyangka akan adanya letusan tersebut terpanggang dalam debu Vesuvius yang sangat panas. Tubuh-tubuh mereka membatu. Ada yang sedang bermain seks, ada yang sedang makan, perabot makan, bahkan telur yang akan mereka makan pun membatu. Rumah, kamar, taman, dan seluruh kehidupan dibuat membatu. Pendengar yang budiman, sisa-sisa kota Pompei hingga kini masih bisa kita lihat. Ya, Allah telah menyisakannya buat kita. Tinggal bagi kita, apakah kita mengambil pelajaran atau mengulang perbuatan bejat penduduk Pompei? Na'udzubillahi min dzalik. Sebanyak pasir di pantai.
Demikian pendengar yang budiman, kisah-kisah teladan kali ini yang berjudul Hancurnya Kota Pompei, Lambang Liberalisme Seks Romawi Kuno. Banyak hal yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kita jadikan teladan, dan mudah-mudahan kita, khususnya kaum muda, bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Mungkin kalau melihat di internet sangat banyak kisah-kisah tentang Pompei. Nah, demikian dari saya. Buat Anda yang memiliki kisah-kisah teladan yang bagus, silakan kirim ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim ke email mediaislamnet@yahoo.com. Kritik, saran, masukan, pertanyaan, silakan SMS ke 0856 9492 4411. Saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskah, Davi Erlangga sebagai penata suara dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar yang budiman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampaikan apa yang Anda terima dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam segera tersebar luas termasuk di kota Anda ini. Mari menimang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan, hamba tak pantas di surgamu, namun tak kuasa menahan panas neraka. Terimalah tobat, maafkan dosa-dosaku, karena Engkaulah pengampun segala dosa. Dosa-dosaku seperti hamparan pasir. Oh Tuhanku, kabulkan taubat hamba-Mu. Dosaku bertambah dan bertambah setiap waktu. Aku yang berdosa datang tersipu di pintu-Mu, mengaku dosaku dan berharap ampunan-Mu. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.